Hidupku
orang untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan, dia selalu berkata, kalau bukan kita, siapa lagi? Atau siapa lagi kalau bukan kita yang melayani? Dan dia benar-benar membuktikannya dalam kehidupannya. Ketika dia diminta untuk melayani, dia tidak pernah menolaknya. Dia selalu setia sampai akhir hidupnya. Bahkan dalam pembicaraan, pernah satu waktu ketika saya berbicara dengan beliau, dia menyatakan bahwa seumur hidupnya, sepanjang hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya ya mungkin kadang-kadang keluarga mengingatkan dia, karena ya kita tahu beliau juga memiliki riwayat tekanan darah, gitu ya, tekanan darah tinggi, dan harus hati-hati dengan pola makannya, harus hati-hati dengan pola hidupnya. Tetapi dalam setiap perayaan sepertinya beliau mengabaikan keadaan ini, karena hatinya penuh dengan sukacita untuk melayani. Itu sebab saya katakan tadi, saya saksikan bahwa ketika ada pelayanan keluar kota, keluar daerah, ketika dia sehat, dengan kekuatannya, dia selalu mengambil bagian, dia selalu ikut, dia selalu bersemangat. Bahkan saya mau katakan, mungkin dialah orang yang pertama selalu bersemangat untuk bisa berangkat melayani. Padahal usianya sudah lanjut, dalam usia tuanya dia tetap setia. Dan saya katakan tadi, inilah contoh teladan hidup yang telah dia berikan, yang telah dia saksikan selama hidupnya, di mana dia berjanji untuk melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Dan hari ini dia menikmati sekali lagi rumah yang kekal, tempat kediaman kekal yang sepanjang masa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dan itu juga akan terjadi kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya, bahwa satu kali kelak ketika kita setia melayani Tuhan, ketika kita berkomitmen dan berjanji berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kesetiaan, kita akan menikmati rumah Tuhan sepanjang masa. Bagus lagi
di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Keluarga besar, kiranya kebenaran ini menghiburkan kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ada perjumpaan kembali kita dengan beliau ketika kita terus setia percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab satu kali kelak kita akan bertemu dengannya lagi di dalam kerajaan sorga yang Dia janjikan kepada setiap orang yang setia percaya kepadanya. Kiranya kebenaran ini boleh menghiburkan, boleh menguatkan setiap kita yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi kesimpulannya, ingatlah bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, sebab Dia satu-satunya jalan keselamatan yang menuntun kita, memimpin kita kepada surga yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya memberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk menaburkan bunga di liang lahat yang ada. Nanti mungkin ada sisanya nanti di atas setelah ditutup dengan tanah. Jadi sekali lagi kepada pihak keluarga saya persilakan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 237 Sampai Bertemu. Kemenangan Iman nomor 237 Sampai Bertemu. Sampai pula kita bertemu, berkat Tuhan kuatkan engkau, sambil melindungkan engkau. Sampai pula kita bertemu, sampai bertemu, bertemu di kaki Tuhanmu. Sampai bertemu, Tuhan Yesuslah pelindungmu. Ayat yang keempat. Sampai pula kita bertemu, kasih-Nya memimpin engkau, Allahu beserta engkau. Sampai kita pula bertemu, sampai bertemu, bertemu di
kaki Tuhanmu, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindungmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ayub 14 ayat 1 dan 2 berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Mazmur 103 ayat 13-14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berkenan memberikan kehidupan kepada orang tua kekasih kita, Bapak Irama Bangun. Sama seperti firman-Nya berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Saya, Pendeta Hendro, atas nama Gembala dan Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, dalam anugerah dan kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memakamkan orang tua kekasih kita, Bapak Irama Bangun, dalam usia 71 tahun di tanah pemakaman ini. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di sorga menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kita sekalian. Selamat jalan Pak Irama Bangun, sampai berjumpa di surga yang kekal. Kami persilakan kepada petugas untuk menutup. Enggak, biar aku difoto, Pak. Ambil dokumentasinya aja. Nah, itu dokumentasi. Ambil aja. Panas nih ya, kepala STM. Gelap. Jurusan pertanian dia kan. Iya. Macam aja. Ya dapat suntik kita berikan. Oh, tadi sudah juara bertahan. 17-annya. Tidak lama jurusan pertanian, Pak. Lihat cara dia nyangkul yang lain. Tidak nyangkut tanah kami balas. Kami sedang ingat aku yang bang aduk semuanya. Inilah kalau ngaduk semen. Dia ngambil jurusan.
BPJ semuanya yang telah melayani beliau pada waktu beliau dalam keadaan sakit sampai pada saat pemakaman di siang hari ini. Begitu pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok perpulungan Margas 5 yang berada di Kabupaten Sintang yang telah membantu kepada pihak kami sebagai keluarga, baik dalam proses di rumah sakit, pada saat pemakaman, sampai segala sesuatu sehingga boleh berjalan lancar, di mana beliau pada saat ini merupakan contoh suri teladan bagi kita semuanya